Museum Kalimantan Barat menyimpan berbagai peninggalan sejarah yang semuanya dipamerkan untuk kepentingan edukasi masyarakat. Museum Kalimantan Barat berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Museum Kalimantan Barat menyimpan berbagai barang peninggalan sejarah kebudayaan masyarakat Kalimantan Barat dari berbagai suku, yakni suku Dayak, suku Melayu, dan suku Tionghoa. Museum Kalimantan Barat sudah dirintis sejak tahun 1974 oleh kantor Depdikbud Provinsi Kalimantan Barat dalam proyek rehabilitasi dan perluasan museum. Meski demikian, peresmian secara fungsional baru dilakukan pada 4 Oktober 1983 dan dibuka untuk umum. Kelembagaan museum ini diresmikan pada April 1988. Sejak 6 Februari 2013, Museum Kalimantan Barat menjadi unit pelayanan teknis atau UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Museum ini buka dari hari Selasa sampai hari Minggu, pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat, dan tutup pada hari Senin untuk perawatan koleksi. Museum Provinsi Kalimantan Barat itu kan dirintis sejak 1974 ya, menjadi museum itu tanggal 4 Oktober. Di 4 Oktober 2024 ini tahun emasnya, 50 tahun. Jadi dulu itu di bawah kantor wilayah Depdikbud. Kemudian tanggal 4 Oktober itu resmi dioperasionalkan untuk para pengunjung. Di 4 Oktober 1984, 10 tahun setelah diresmikannya museum itu sejarahnya. Jadi dulu kita masih di bawah Departemen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pariwisata ya, karena waktu itu saya juga belum di sini. Jadi di bawah, kalau provinsi itu kantor wilayah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu sejarah. Koleksi lebih didominasi oleh lokal Kalimantan Barat. Jadi kita punya 6.074 koleksi. Dari 10 jenis koleksi itu sebagian besar memang milik Kalimantan Barat. Jadi terutama keramik kita banyak. Tapi keramik itu kita mungkin ambil satu, mungkin keramik itu banyak hibah dari para kolektor yang menghibahkan barangnya ke museum untuk dijaga, dipelihara, dan dikenalkan kepada masyarakat, karena mereka menganggap bahwa museum adalah tempat untuk menjaga, mengawetkan, melestarikan, dan menginformasikannya kepada masyarakat. Kemudian dari Angkatan Laut, hasil temuan bawah laut, keramik mungkin dulu zaman kerajaan zaman dulu, biasa kan alat keramik itu, barang-barang keramik sebagai nilai tukar antara raja dari Cina ke Indonesia sebagai souvenir ya istilahnya, sehingga mungkin belum sampai ke tempatnya udah tenggelam dan ditemukan Angkatan Laut juga dihibahkan sama kita. Nah, masterpiece yang ada sama kita itu di bidang arkeologika itu kita punya namanya nekara. Nekara itu alat pemanggil hujan. Itu masterpiece Museum Provinsi Kalimantan Barat. Ditemukan di Bukit Selindung, Kecamatan Malaka, Kabupaten Sambas. Jadi nekara ini alat pemanggil hujan. Jika musim kemarau atau musim tidak datangnya hujan, di mana masyarakat petani itu perlu air, mereka mengadakan ritual dengan membunyikan alat-alat bunyi, termasuklah nekara itu sebagai alat ritual pemanggil hujan. Cuman memang istimewanya nekara yang ditemukan di Selindung Mangkat Kabupaten Sambas itu dia tidak ada simbol kodok. Kodok itu kan pemanggil hujan ya, atau simbol Dewa Indra. Jadi itu polos saja, tidak seperti di tempat-tempat lain di Indonesia ditemukan, mereka biasa kita temukan ada simbol kodok atau Dewa Indra, tapi itu polos, tapi itu masuk dalam kategori nekara, alat pemanggil hujan. Itu masterpiece kita.
Wulandari sebagai edukator di Museum Provinsi Kalimantan Barat yang akan memperkenalkan dan akan mengajak keliling Museum Provinsi Kalimantan Barat. Jadi ada apa saja koleksinya, Museum Provinsi Kalimantan Barat seperti apa. Mari kita masuk ke dalam. Jadi di Museum Provinsi Kalimantan Barat mempunyai bangunan utama berfungsi sebagai gedung pameran tetap. Gedung pameran tetap adalah tempat memamerkan koleksi-koleksi yang ada di Museum Provinsi Kalimantan Barat. Tepatnya Museum Provinsi Kalimantan Barat ada memamerkan 10 jenis koleksi, diantaranya koleksi geografika, biologika, itu tentang pengenalan flora fauna dan juga area geografis Kalimantan Barat. Itu ada di ruang pengenalan. Nah, kemudian jenis koleksi selanjutnya itu ada koleksi etnografika, koleksi arkeologika, dan koleksi historika, heraldika, dan numismatika. Itu yang akan nanti kita pamerkan di gedung pameran tetap di ruang pengenalan Museum Provinsi Kalimantan Barat. Yang pertama tadi ada koleksi flora fauna. Jadi ini kita memperkenalkan binatang yang masih banyak dijumpai di area Kalimantan Barat. Jadi kita perkenalkan binatang-binatang yang masih banyak dijumpai di area Kalimantan Barat. Sebenarnya ini untuk kepentingan edukasi. Jadi generasi muda atau bahkan pelajar di Kalimantan Barat semakin dekat dengan wilayah Kalimantan Barat. Endemiknya apa aja sih Kak? Bisa jelasin? Jadi kita fokus kepada binatang yang masih banyak dijumpai bahkan di area-area bebas, di lahan-lahan kosong. Misalnya kita ada biawak, kemudian ada terenggiling, ada kucing hutan. Dan yang kita pamerkan ini semuanya asli, ini diawetkan. Selanjutnya kita ke koleksi arkeologika. Jadi untuk koleksi arkeologika kita memamerkan peninggalan zaman prasejarah. Dan lagi ini untuk kepentingan edukasi bahwa pelajar di Kalimantan Barat juga perlu untuk melihat secara langsung. Bahkan yang selama ini mereka hanya jumpai di dalam buku pada saat belajar di sekolah. Nah, dengan datang ke Museum Provinsi Kalimantan Barat, jadi pelajar bisa melihat wujudnya secara langsung. Ini yang dinamakan jenis koleksi arkeologika. Kita pamerkan situs. Di dalam situs ini adalah benda-benda yang ditemukan di situs-situs seputar Kalimantan Barat. Contohnya di situs Monterado, di Nangabalang. Kita memamerkan benda-benda yang ditemukan di daerah Monterado. Jadi tidak hanya ditemukan kemudian disimpan, itu salah satu tugas museum, yaitu juga memamerkan dan juga merawat benda-benda yang ditemukan di situs-situs area Kalimantan Barat. Masih di ruang pengenalan di gedung pameran tetap, kita juga pamerkan manik-manik Kalimantan Barat. Manik-manik Kalimantan Barat ini memang tidak bisa lepas dari masyarakat penduduk Kalimantan Barat. Bahkan penduduk suku Dayak selalu menggunakan manik-manik di hampir setiap upacara adatnya. Dan digunakan juga sebagai simbol untuk status sosial. Contohnya kita juga pamerkan agit. Agit ini adalah simbol bahwa seseorang yang memakai agit ini mempunyai status sosial tertentu di lingkungan adatnya. Selanjutnya, nah ini juga bisa dikategorikan ke dalam jenis koleksi arkeologika. Ini merupakan benda temuan salah satu masterpiece-nya Museum Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Nekara. Nekara ini merupakan benda temuan yang ditemukan penduduk setempat di Kabupaten Sambas, di
Bukit Selindung tahun 1991. Kemudian dijadikan sebagai koleksi museum. Dekara ini dulunya digunakan sebagai upacara perlengkapan untuk upacara kesuburan. Jadi untuk memanggil hujan. Ini bukti bahwa kebudayaan Yongson, kebudayaan Vietnam ternyata juga memasuki area Kalimantan Barat. Yang dibawa penduduk saat itu kemungkinan untuk menyimpan benda-benda berharga. Nah, ternyata oleh petani setempat di Kabupaten Sambas pada saat berladang menemukan benda ini. Akhirnya setelah dikaji, ditelusuri lebih lanjut, ini merupakan dekara yang merupakan benda untuk memanggil hujan. Ini adalah penunggu asli. Selanjutnya masih di ruang pengenalan. Nah, jenis koleksi selanjutnya ada koleksi historika. Kalau benda-benda ini merupakan hibah dari Kesultanan Pontianak, memang untuk dipamerkan di museum. Jadi benda-benda ini saat itu merupakan hadiah dari pemerintahan Belanda untuk Kesultanan Pontianak saat itu dalam misi perdamaian. Ini koleksi historika. Kemudian numismatika. Koleksi numismatika itu adalah koleksi yang berupa alat tukar, semua jenis alat tukar yang dipamerkan di Museum Provinsi Kalimantan Barat itu adalah diantaranya ada uang kertas, ada dukat, ada kupon yang saat itu memang digunakan sebagai alat tukar. Jadi ada mata uang yang digunakan sebelum tahun 1945, baik mata uang lokal maupun mata uang asing ada juga dari Eropa, Jepang, dan juga ada dari Cina, itu mata uangnya. Selanjutnya koleksi heraldika. Koleksi heraldika ini merupakan koleksi-koleksi zaman Kerajaan Pontianak. Di antaranya ada tanda pangkat yang memang digunakan untuk pangkat-pangkat tertinggi. Jadi pejabat-pejabat kerajaan Pontianak saat itu ternyata sudah menggunakan tanda pangkat juga. Dan juga cap dan stempel untuk legalitas pengadministrasian dari zaman kerajaan pun itu ternyata sudah ada. Nah, ini dulunya koleksi kerajaan Pontianak. Ada juga bisa dilihat di jenis koleksi heraldika ini sebuah sketsa ini adalah awal mula terbentuknya simbol kerajaan Pontianak. Jadi disketsakan dulu, baru simbolnya jadi berbentuk bulan sabit dan bintang di tengahnya. Itu simbol kerajaan Pontianak. Nah, itu ada di vitrin heraldika di ruang pengenalan. Setelah ini masih ada lantai 2 itu kita biasa menyebutnya ruang etnografi, ruang kebudayaan. Nanti kita akan ke atas. Jadi semua yang dipamerkan di sini adalah alat-alat untuk upacara adat dari pernikahan sampai kematian. Jadi untuk upacara adat pernikahan suku Dayak, jadi di Kalimantan Barat sendiri suku Dayak sangat banyak sekali, bahkan ada ratusan. Nah, di Museum Provinsi Kalimantan Barat kita mengambil contoh pengantin Dayak Taman. Di sini dipamerkan dari baju adatnya, kemudian hingga perlengkapannya, kemudian alat-alat yang digunakan pada saat pembacaan adat suku Dayak Taman. Dari gong hingga pemakaian gelang manik dan juga tempayan, ada juga mandang. Selanjutnya ada tato. Jadi untuk masyarakat suku Dayak, tato ini memang digunakan juga sebagai simbol untuk status sosial. Nah, selanjutnya masih di adat masyarakat suku Dayak. Di sini kita pamerkan perlengkapan untuk pertahanan diri.
Selanjutnya masih di suku Dayak. Kita masuk ke ini ada namanya ruang perdukunan. Di ruang perdukunan ini kita pamerkan patung-patung dan juga topeng. Kita semua tahu bahwa masyarakat suku Dayak di setiap mengadakan ritual atau upacara adat selalu menggunakan media patung atau topeng untuk mengikutsertakan atau memanggil arwah leluhur. Ini kita juga pamerkan Panyugu. Ini adalah replika Panyugu yang biasa diyakini oleh masyarakat adat suku Dayak untuk menghormati atau untuk masih merasa bahwa leluhur atau nenek moyangnya masih ada di sekitar mereka. Di sini kita juga pamerkan dapur tradisional masyarakat Kalimantan Barat. Nah, setelah dapur tradisional ini kita masuk ke area kebudayaan masyarakat suku Melayu. Sama, semua perlengkapan yang digunakan untuk upacara adat masyarakat suku Melayu dari pernikahan sampai kematian. Nah, setelah 10 jenis koleksi yang tadi dipamerkan, dilanjutkan dengan beberapa unsur kebudayaan, beberapa unsur yang menunjang kebudayaan, diantaranya kesenian. Di sini kita pamerkan kesenian masyarakat adat suku Dayak, suku Melayu, nanti terakhir ada kita pamerkan juga kesenian masyarakat suku Tionghoa. Selanjutnya kita masuk ke jenis koleksi filologika. Jenis koleksi filologika ini merupakan koleksi surat atau bahkan sampai Al-Quran yang ditulis tangan. Lanjut lagi, ini adalah replika meriam karbit yang digunakan Sultan Syarif Abdurrahman saat itu untuk mengusir hantu kuntilanak. Nah, ini replikanya. Jadi kalau misalnya warga Kalimantan Barat sendiri pasti sudah tahu. Selanjutnya ada diorama. Diorama mengenai mata pencaharian masyarakat Kalimantan Barat. Nah, kita sampai ke jenis koleksi teknologika. Jadi, masyarakat adat sudah menggunakan teknologi memang dari dulu. Teknologi yang seperti apa? Tentunya teknologi yang memang masih sederhana. Untuk saat ini, Museum Provinsi Kalimantan Barat memang mencerminkan 3 etnis atau 3 suku besar, 3 suku dominan yang ada di Kalimantan Barat, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Dari semua bentuk bangunan yang ada di area museum, bangunan main building atau bangunan gedung pameran tetap ini menyerupai rumah adat suku Dayak. Kemudian untuk di bangunan area perkantoran, tempat pegawai museum, itu bangunannya menyerupai rumah adat masyarakat suku Melayu. Kemudian ada juga bangunan tempat peristirahatan masyarakat suku Tionghoa, yaitu kita ada gazebo, itu di area Plaza Museum. Jadi 3 suku terwakili di Museum Provinsi Kalimantan Barat, terwakili di Museum Provinsi Kalimantan Barat, juga termasuk koleksi-koleksi yang sudah disebutkan tadi. Dan terakhir ini adalah koleksi untuk masyarakat suku Tionghoa. Kita pamerkan simbol kehidupan dan juga tempat untuk sembahyang masyarakat adat suku Tionghoa. Sebagai penutup, di lantai 2 di ruang kebudayaan ini ada perlengkapan dan juga contoh untuk pengantin Melayu Kota Pontianak. Dari busana pengantin hingga semua perlengkapan dan upacara adat, dari seserahan, kemudian ada cucur mawarnya, semuanya ada di ruang kebudayaan. Ini ada di ruang kebudayaan Museum Provinsi Kalimantan Barat. Untuk melihat perbedaannya, tentunya ada pengantin Melayu Pontianak, pengantin Melayu Sambas, dan juga pengantin Melayu Ketapang. Itu kita pamerkan semuanya. Nah, ada di dalam, ini adalah pengantin Melayu Ketapang
dan juga pengantin Melayu Sambas. Setelah tadi kita keliling di ruang pengenalan, kemudian ada ruang kebudayaan, terakhir adalah ruang keramik. Jadi Museum Provinsi Kalimantan Barat juga memamerkan koleksi-koleksi keramologika, tentunya koleksi tentang keramik dari zaman dinasti Cina kuno sampai ke keramik modern. Diawali dengan ini adalah diorama proses pembuatan keramik. Ini kita bisa jumpai di area kota Singkawang, yaitu tepatnya di daerah Sangko. Ini ada proses pembuatan keramik dari pembentukan, penggrasiran, kemudian sampai ke pembakaran. Nah, ini yang biasa kita perkenalkan kepada masyarakat bahwa Kalimantan Barat juga punya satu benda yang bahkan satu-satunya di dunia, namanya Tungku Naga. Ini adalah tempat pembakaran keramik. Jadi hanya ada di kota Singkawang. Selain diorama proses pembuatan keramik, di sini kita pamerkan keramik-keramik zaman dinasti Cina kuno. Jadi di ruangan keramik ini kita mengajak pengunjung untuk bisa mengamati bagaimana perbedaan keramik-keramik zaman dinasti Cina kuno hingga keramik modern. Zaman dinasti Sung, keramiknya masih polos, bentuknya masih sederhana, warnanya juga sangat sederhana. Semakin ke depan kita memamerkan keramik-keramik modern, tentunya dengan sudah banyak mengaplikasikan warna dan bentuk-bentuknya juga modern. Nah, terakhir nanti kita juga akan pamerkan keramik lokal. Keramik lokal itu keramik dari kota Singkawang. Adalah produksi keramik lokal yang juga kita pamerkan di Museum Provinsi Kalimantan Barat. Nah, setelah ruang keramik ini selesai, jalan-jalan kita di gedung pameran tetap Museum Provinsi Kalimantan Barat. Oke, jadi selain gedung pameran tetap, tempat kita memamerkan koleksi-koleksi museum, Museum Provinsi Kalimantan Barat juga mempunyai yang namanya Plaza Museum. Nah, di Plaza Museum ini juga memamerkan koleksi-koleksi museum mengenai benda-benda tentang budaya Kalimantan Barat. Ada perahu lancang kuning yang memang mewakili masyarakat suku Melayu. Kemudian untuk suku Dayak ada perahu tambe, kita juga pamerkan di Plaza Museum. Kemudian ada juga replika temuan batu pahit yang ada di Nangamahap. Mungkin masyarakat belum bisa sampai ke Nangamahap, bisa melihat batu pahit itu, silahkan dilihat di museum. Kemudian juga ada rumah-rumah adat, ada bangunan gazebo. Nah, tepat di belakang saya ini adalah jangkar kapal asing yang pertama kali menepi di perairan Kalimantan Barat. Kalau ini realia ya, asli benda temuan. Jadi semua benda yang ada di Plaza Museum itu mencerminkan budaya yang ada di Kalimantan Barat, budaya Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.